Kemudian salam salawat kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau Nabi yang mengajarkan kepada kita, barang siapa umatku berjalan menuju rumah Allah, insyaallah akan dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang sama-sama dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan subuh hari ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu dunia ini adalah tempat ujian. Al-makanul musibah. Dunia ini adalah tempat musibah. Dunia ini cirinya adalah kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Asab anjal Allah taala irkina cini atana inai lantan tapakna wajib panjidran nama ngiri batara melumpahkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah hampir 2 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebuah wabah penyakit yang disebut dengan virus corona. Dan dunia ini adalah memang tempat zaman sama dimuliakan Allah. Dan kalau kita tidak mau diuji, ya, maka janganlah kita hidup di dunia ini. Masyarakat muslimin sedang jemaah subuh yang disebut dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada pertanyaan. Jadi haruskah kita gelisah, Ustaz? Haruskah kita risau? Jawabannya adalah tidak. Hadapi biasa saja. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takutkan? Kematian itu pasti akan menjemput kita. Perlu kita ketahui zaman dimuliakan Allah bahwa orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman itu tidak mencari mati. Orang beriman itu tidak gelisah dengan kematian. Justru orang beriman itu membuat persiapan-persiapan menuju kematian itu. Janganlah kita saling menjatuhkan jamaah sama dimuliakan Allah, akan tetapi bagaimana cara kita untuk membesarkan jemaah di setiap masjid, di setiap rumah Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada generasi muda. Saya kata itu anak budaya, rantai-rantai semangat atau kuata, patulana dan nuang. Harapan bangsa ini adalah kepada generasi inami, langan libukun atau tuaya, unania ulingkari anja sulun di pada tak. Masyarakat muslimin sedang jemaah subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kita malak berina wal nabluwannakum bi syai'il khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Inilah yang patut kita renungkan jemaah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah sabar menghadapinya. Bagaimana cara bersabar? Ya, tentu dengan ikhtiar, tentu dengan usaha. Yami antun yang diperintangki, dirajin-rajingin, jam bisa 5 pakai sahur. Dan itulah adalah ikhtiar dunia. Tapi jangan sampai kita lupa
ikhtiar akhirat. Apa itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah bagian dari ikhtiar dunia, ikhtiar akhirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembalikanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu da'in dawa'un, setiap penyakit niat na panam karek Allah taala pak balina ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling dahsyat adalah zikir pagi dan zikir petang. Zikir kita kalau zaman yang mulia Allah. Bahkan barangkali mungkin kita, bahkan ini saya sudah pernah sampaikan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW berangkat dari penyampaian dan penjelasan dari Rasulullah SAW ketika kita mendapat virus atau penyakit yang berbahaya. Allahumma inni a'udzuka minal baras wal jumni wal julani wasabi asqani. Batuana, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, penyakit yang bahkan penyakit yang mengerikan. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tom menyesabah. Nah, di antara doa diajarkan kepada kita ketika takbiratul ihram, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Sembayangku, talasakku, matengku, hubungi dikatakan. Itu adalah sebuah kepasrahan yang dimuliakan Allah. Dunia ini memang tempatnya musibah, dan jangan kaget. Ya, setelah virus corona ini pasti ada lagi selanjutnya. Jadi boleh kusikek kalian tanah kita aja masih di kalian. Karena dia itu garing ngemuno. Dia tuang itu sehatkan karena jaminan bahwa kita tidak mati, tidak. Dia minjat air di Allah, nagasin nagana. Niat nikana mati ni tak bangkang. Na'udzubillah min dzalik. Sidang jemaah subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi bahwa dunia ini memang tempatnya musibah, tempatnya kita diuji. Maka mohon maaf jemaah dimuliakan Allah, kalau kita hidup di dunia lantas tak mau diuji, maka janganlah kita hidup di dunia ini. Karena memang itulah cirinya dunia. Maka selanjutnya ciri yang keempat itu adalah al-makan ibadah. Dunia ini adalah tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah jika baik ibadahnya. Orang semakin kuat ibadahnya, semakin kuat hati menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik yang mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam hidupnya. Mari kita dengarkan penjelasan Quran surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian. Dialah Allah yang menjadikan kehidupan. Kalau bahasa lainnya adalah Allah yang menguji kita dengan sesuatu, menjadikan, membahagiakan. Sebagaimana apa yang dijelaskan liyabluwakum, apa yang Allah lihat. Anjalla ta'ala irukina sini atana inai bayi tepat namanya. Sidang jemaah subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang aku perampil lika malak berita ni aja ngera manfaat matu-matu lika mengasing terutama di batana kalengku sidasi nakiniak masinjari tapaka pandalikan ngambarikan Allah Subhanahu wa taala nabak lalu mesti dibajiki hubungan ta mangiri parantau patau sidasi nakiniak amalian dihadap kalak birana kan Allah Subhanahu wa taala dengan
hamba-hamba yang tenang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian lebih dan kurangnya maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam masdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.